pagi anak-anak Tuhan kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, berjumpa kembali dengan Pak Firman, masih di channel yang sama, yaitu channel Belajar dengan Gembira. Tentu anak-anak tahu bahwa negara kita, Indonesia, hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di pelajaran kedua, kita telah bersama-sama mempelajari tentang mensyukuri turunnya hujan. Nah, di pelajaran yang ketiga ini kita bersama-sama akan belajar tentang bagaimana mensyukuri teriknya matahari dan musim kemarau. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan, pada pelajaran yang ketiga untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 3 SD, kita akan bersama-sama belajar tentang aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Pernahkah anak-anak mengamati matahari yang terbit pada pagi hari atau matahari yang tenggelam di sore hari? Ya, betul. Kedua-duanya menampakkan sinar yang begitu indah, pemandangan yang begitu menakjubkan. Matahari yang terbit pada pagi hari ya menjadi penanda bahwa kita harus segera bangun dan memulai aktivitas pagi kita. Kalau hari-hari biasa kita bisa bersemangat untuk memulai aktivitas di sekolah, atau ketika kita libur kita bisa melakukan aktivitas olahraga, bersepeda maupun jalan kaki bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman kita. Karena pada pagi hari udara masih sejuk dan segar, sangat bagus untuk tubuh kita. Nah, ketika siang, matahari berangsur-angsur menyinarkan panasnya yang terik. Tetapi di sore hari, matahari berangsur-angsur berkurang panasnya dan akhirnya tenggelam. Dua-duanya ketika terbit maupun tenggelam ya memberikan kehangatan, kesejukan, dan memberikan kehidupan bagi kita. Nah, sekarang coba kalau anak-anak membayangkan bagaimana jika esok matahari tidak terbit lagi? Apa yang kita rasakan? Apakah orang tua atau orang-orang di sekeliling kita bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasanya ketika matahari tidak ada? Coba anak-anak bayangkan dan tuliskan pendapatmu di buku catatan. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari bersama-sama kita bernyanyi terlebih dahulu. Pada beta tak terhingga
Lagu yang barusan kita nyanyikan bersama berjudul Kasih Ibu, yang mengingatkan kepada kita bahwa kasih ibu itu tak terhingga, ya, sepanjang masa kasih ibu diberikan tanpa mengharapkan untuk kembali atau mengharapkan imbalan. Bagai sang surya menyinari dunia. Nah, di baris terakhir ini kita bisa tahu bahwa sang surya atau matahari itu tidak pernah sedetik pun, ya, tidak menyinarkan sinarnya untuk kita. Selalu setiap saat sang surya menyinari dunia, memberikan kehangatan kepada dunia. Bahkan saat malam tiba, sang surya tidak pernah berhenti bersinar. Satu, ya, sang surya menyinari saudara-saudara kita di belahan bumi lain. Kita berbagi, ya, sinar matahari dengan saudara-saudara kita di belahan bumi lain. Nah, yang kedua, sang surya menyinari malam kita. Oleh karena cahayanya dipantulkan oleh bulan. Jadi kalau matahari itu memancarkan cahaya atau panas dari dirinya sendiri, tetapi kalau bulan itu memantulkan cahaya matahari, ya, kepada kita ketika malam. Artinya bulan tidak memantulkan sinarnya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa matahari senantiasa menerangi, senantiasa menyinari kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar tentang musim kemarau atau musim kering. Seperti yang Pak Firman sampaikan di awal, bahwa kita yang ada di Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau atau musim kering. Nah, musim kemarau biasa terjadi di bulan April sampai September. Ini normalnya, ya, sesuai dengan siklusnya. Dan terjadi di wilayah tropika atau yang beriklim tropis, yaitu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian wilayah Amerika Selatan. Jadi tidak semua negara yang mengalami musim kemarau, karena ada negara-negara yang mengalami 4 musim. Kita hanya mengalami 2 musim. Nah, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di musim kemarau. Misalnya, ya, kita bisa menikmati indahnya pantai, berjemur di pantai, ya, apalagi saudara-saudara kita dari luar negeri yang tidak mengalami musim kemarau, biasanya mereka akan datang ke negara kita, ya, di musim kemarau, ya, untuk menikmati keindahan pantai kita. Nah, di musim kemarau kita bisa bersepeda, ya, karena bersepeda itu paling bagus dilakukan di musim kemarau atau ketika kering, ya. Apalagi kalau kita bersepeda pagi hari, wah, rasanya enak sekali, sejuk dan segar sekali. Ya, di musim kemarau kita juga bisa bermain layang-layang, karena biasanya anginnya sangat bagus untuk kita menerbangkan layang-layang. Ada anak-anak yang senang bermain layang-layang. Nah, juga pada musim kemarau biasanya para petani, ya, memanen hasil pertanian mereka. Dan musim kemarau sangat baik untuk menjemur padi, menjemur hasil pertanian, ya, sehingga bisa kering dan memiliki kualitas yang bagus. Dan masih ada banyak
kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan di musim kemarau. Ya, kita bisa mungkin membaca sambil menikmati udara segar di bawah pohon. Lalu kemudian kita bisa menyiram tanaman, berlari-lari di lapangan, dan banyak kegiatan lain yang lain. Sekarang mari kita membaca Alkitab. Yang pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya, ternyata matahari itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Secara khusus bagi tumbuh-tumbuhan, cahaya matahari dibutuhkan untuk yang namanya proses fotosintesis, yaitu proses memasak makanan oleh tumbuh-tumbuhan. Buah dan biji yang kita konsumsi yang bermanfaat bagi kehidupan kita yang dihasilkan oleh tumbuhan itu terjadi oleh karena bantuan sinar matahari. Ya, tumbuhan memasak makanannya di daun dibantu oleh sinar matahari. Nah, ayat yang kedua dari Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, musim kemarau seperti yang Pak Firman sampaikan tadi adalah musim untuk menuai. Setelah di musim penghujan, para petani memulai menanam. Di musim kemarau mereka menuai hasil dari tanamannya. Jadi adanya musim kemarau dan musim penghujan itu saling melengkapi, menyeimbangkan ya kebutuhan-kebutuhan yang ada di muka bumi ini. Nah, yang ketiga, Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Ya, Tuhan yang membuat segala sesuatunya. Bahkan musim kemarau dan musim hujan itu menjadi tanda kuasa Allah. Bagaimana Allah membuat batas-batas di bumi ini, tujuan dan maksudnya adalah untuk kehidupan manusia. Ayat yang terakhir dari Mazmur 121 ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang mau taat dan berbakti kepadanya. Ya, sekalipun matahari terik, tetapi tidak akan pernah menyakiti ya kehidupan kita. Justru keberadaan matahari itu untuk menolong dan melengkapi keberadaan kita. Nah, bagaimana jadinya jika musim hujan dan musim kemarau tidak seimbang? Apa yang akan terjadi? Kalau misalnya hujannya terlalu lama, ya, maka akan terjadi banjir. Ya, biasanya kita lihat berita di stasiun televisi maupun surat kabar, banjir terjadi ya karena curah hujan yang tinggi. Demikian juga ketika kemarau terlalu panjang, maka akan terjadi kekeringan di mana-mana. Ya, petani tidak bisa
memulai masa tanam mereka. Nah, semuanya ini kalau tidak seimbang, maka akan mengganggu kehidupan kita semua. Jadi, harus kita jaga supaya musim yang ada bisa tetap seimbang. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi pemanasan global. Pemanasan global terjadi oleh karena ketidakseimbangan musim yang ada di bumi ini atau iklim yang terjadi di bumi ini. Nah, kita harus mengurangi pemanasan global dengan cara yang pertama yaitu penghijauan. Kita galakkan penanaman ya pohon-pohon untuk menghijaukan ya lingkungan kita. Ya, kita kampanyekan untuk penolakan terhadap pembalakan liar atau penebangan hutan. Karena kalau hutan kita semakin hilang karena penebangan pohon, maka yang terjadi bumi kita akan semakin panas ya, karena pohon menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang bermanfaat untuk keberlangsungan udara yang ada di sekitar kita. Jadi mari kita memulai dengan melakukan penghijauan secara khusus di lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua ya yang dapat kita lakukan adalah dengan mengurangi polusi udara. Anak-anak yang rumahnya dekat ya paling baik itu datang ke sekolah memakai sepeda atau berjalan kaki supaya kita mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh transportasi yang biasa kita pakai, motor atau mobil. Nah, yang ketiga, kita dapat mengurangi pemanasan global dengan cara menghemat energi, ya, menggunakan energi secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan di waktu yang pas. Ya, karena apa? Pemakaian energi yang terlalu berlebihan itu menyebabkan ya pemanasan global. Jangan lupa ya, sebagai rasa syukur kita, mari kita lakukan pola hidup yang sehat, pola hidup yang tetap menjaga dan mempedulikan lingkungan di sekitar kita. Wah, ternyata musim hujan dan musim kemarau sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak aktivitas yang membutuhkan air yang kita dapatkan melalui musim hujan, dan juga ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di musim kemarau ketika matahari bersinar dengan terang. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita, musim yang diberikan oleh Tuhan, kita syukuri ya, karena semuanya adalah yang terbaik untuk mendatangkan rahmat bagi hidup kita. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Kita berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya masih di channel yang sama, yaitu Belajar dengan Gembira bersama dengan Pak Firman. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.